Tolong tahan tawa, Novel Bamukmin PD dampingi Anies di Pilpres 2024. Ditulis oleh Sardi di stevewar.com. 2024 memang masih cukup jauh, tapi bagi sebagian orang, ini sudah cukup dekat sehingga mereka melakukan start awal dan membuat strategi matang untuk segera dieksekusi. Contoh paling jelas adalah tokoh yang wajahnya muncul di baliho dengan slogan-slogan yang sangat jelas mengarah ke 2024, terutama yang kepak sayap kebinekaan. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, bahkan kabarnya paling banyak di antara baliho tokoh dari partai lain. Selain itu, ada nama lain yang juga menjadi kandidat kuat. Salah satunya adalah Anies Baswedan. Dia mendapatkan keistimewaan karena menjadi gubernur ibu kota yang kesehariannya selalu disorot oleh media. Ini publisitas gratis dalam skala besar. Akan tetapi, ada juga orang yang sebenarnya tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas, tapi tak tahu malu mengakui bahwa dirinya sangat layak untuk maju di Pilpres 2024. Kalian pasti tidak percaya kalau Novel Bamukmin yang mengatakan itu. Dia ikut komentar soal isu pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Mereka pun mendorong nama Novel Bamukmin untuk mendampingi gubernur DKI Jakarta itu. Tidak jelas siapa mereka itu. Biasanya sih kalau bukan orang stres, ia gerombolan 212 juga. Novel Bamukmin mengaku siap jika dirinya diminta mendampingi Anies. Novel menilai Anies sebagai satu tokoh yang harus didampingi oleh ulama yang paham politik dan perjuangan, serta istiqomah membela agama dan negara. Mau tahu apa prestasi yang dia banggakan sehingga merasa layak bersanding dengan Anies? Silahkan ketawa sepuasnya ya. Dia menyebut kiprahnya adalah upaya pelaporan pertama dilakukannya terhadap Ahok pada saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta tahun 2016 terkait dengan kasus penistaan agama. Dan pastinya dengan izin Allah, Ahok masuk penjara dan tumbang dari kedudukannya sebagai gubernur DKI. Dan dengan laporan saya sebagai pelapor pertama Ahok direspon oleh IBY atau Imam Besar, HRS Habib Rizik Syihab dan ulama juga umat Islam, sehingga terjadi aksi 212 dengan jumlah pernah sampai 13 juta orang katanya. Karena kejadian itulah Novel yakin dapat mengantongi jumlah suara yang banyak untuk memenangkan Pilpres bersama dengan Anies. Dia kemudian menghitung ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anies jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang. Dengan begitu 212 mempunyai dukungan 130 juta orang dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB, maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai presiden dan wakilnya. Tentunya dengan takdir Allah dan dukungan serta doa IBHRS serta ulama dan rakyat Indonesia, katanya. Novel juga membeberkan pengalaman dan prestasinya, yaitu saat ini di beberapa organisasi, dirinya menjabat di pimpinan pusat nasional serta pernah menjadi caleg terfenomenal. Saya pernah menjadi caleg terfenomenal, yang ketika itu boleh dikatakan hanya saya yang menyerukan haram mencoblos nama saya demi tegaknya negara yang berketuhanan yang Maha Esa, ungkapnya. Artinya sangat cocok mendampingi Anies sebagai capres nanti, baik dalam kancah berpolitik, praktisi hukum juga sebagai ulama, serta pegiat media juga aktif dalam aksi kemanusiaan, katanya lagi. Novel pun menyampaikan bahwa sudah saatnya tokoh 212 memimpin, karena mempunyai masa yang real dengan jumlah jutaan orang yang pernah melakukan aksi berjalan damai dan tertib serta bersih, bahkan rumput saja mereka jaga agar tak terinjak, apalagi negara dan bangsa serta ulama pasti dijaga dan dibela. Rasa-rasanya orang paling stres pun tidak akan mengatakan hal konyol seperti itu, hanya karena melaporkan Ahok lantas layak jadi cawapres. Hanya karena bisa mengumpulkan massa untuk ikut demo, lantas sudah layak memimpin negara ini. 13 juta orang dan masing-masing mewakili 10 orang, sehingga total bisa meraup 130 juta suara. Ngakak guling-guling, ini tak ada bedanya dengan angin dan janji surga yang bombastisnya keterlaluan. Sama ngibulnya saat menjanjikan kafling surga jika memilih capres tertentu. Anies saja sudah tidak layak, apalagi Novel Bamukmin. Berkali-kali lipat sangat tidak layak. Jadi lurah saja rasanya tidak pantas. Cocoknya jadi kepala koordinator aksi di jalanan saja. Kalaupun mau, seperti kata Ferdinand Hutahian, mereka cocok memimpin di jalur Gaza. Bagaimana menurut Anda? Ngakak, klaim dirinya caleg fenomenal, Novel klaim menang Pilpres 2024 dengan Anies, ditulis oleh Niha Alif di stevewar.com.
Satu lagi dagelan datang dari pendukung Gubernur. Siapa lagi kalau bukan Novel Bamukmin yang dulu sempat populer dengan riwayat pekerjaan di Pizza Hut. Kini lagi-lagi dengan PD-nya, ia menyodorkan update CV terbarunya ke Anies dan mengklaim bisa menang telak jika berpasangan dengan dirinya. Ini lantaran halusinasi pendemo jutaan masih terus terbayang. Andai benar waktu itu ada 12 juta jiwa berada di bawah komando ex-FPI, masih saja jauh dari presentasi penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa. Adanya isu banyaknya pengikut ex-FPI terus saja digebarkan. Padahal kita tahu kalau organisasi tersebut sudah dibubarkan oleh Mahfud MD. Hanya orang halus seperti Demokrat yang terus menghidupkan kisah lama dan usang. Nasib Rizik saja belum pasti, kini sudah diserobot Novel Bamukmin dengan kisah heroiknya. Tentunya hanya mimpi di siang bolong karena tak ada satupun lembaga survei Capres-Cawapres yang memasukkan nama Novel sebagai kandidat pilihan. Sebelumnya seperti dilansir dari suara.com, Sekjen PA 212 Novel Bamukmin baru-baru ini mengklaim dirinya cocok menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Ada sejumlah pertimbangan disampaikan oleh Novel. Ia lantas membeberkan kurikulum vitae. Ia misalnya mengaku punya pengalaman dan prestasi di banyak organisasi dan menjabat sebagai pimpinan pusat nasional. Saya pernah menjadi caleg terfenomenal, yang ketika itu boleh dikatakan hanya saya yang menyerukan haram mencoblos nama saya, demi tegaknya negara yang berketuhanan yang Maha Esa, kata Novel, dikutip dari jejaring media suara.com pada Rabu 11 Agustus 2021. Artinya sangat cocok mendampingi Anies sebagai capres nanti baik dalam kancah berpolitik, praktisi hukum juga sebagai ulama, serta pegiat media juga aktif dalam aksi kemanusiaan, ujarnya. Kekuatan pendukung yang diklaim capai jutaan orang membuat Novel tentu menjadi sosok yang harus maju karena sudah saatnya tokoh 212 memimpin. Jumlah jutaan itu semua aksi berjalan damai dan tertib, serta bersih. Bahkan rumput saja mereka jaga agar tak terinjak. Apalagi negara dan bangsa serta ulama pasti dijaga dan dibela, katanya. Selain itu, soal dukungan Novel juga mengaku tidak asal bicara. Tanpa partai politik pun, kata dia, Novel mengaku memiliki perhitungan atas ucapannya tersebut yang bisa menjadi presiden tanpa parpol. Ia mengkalkulasi ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anies jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang. Dengan begitu, 212 mempunyai dukungan 130 juta orang, dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB, maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai presiden. Dengan begitu, 212 mempunyai dukungan 130 juta orang, dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB, maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai presiden dan wakilnya tentunya dengan takdir Allah dan dukungan serta doa IBHRS serta ulama dan rakyat Indonesia, ujarnya. Hebatnya Novel dengan segala kalkulasi abal-abalnya. Bagaimana ia bisa mengklaim didukung 130 juta orang, yang berarti separuh jumlah penduduk Indonesia. Kalau begitu, kenapa mereka tak membuat parpol saja, dan bisa menang seorang diri tanpa bantuan parpol lain? Pun, miris rasanya kalau Rizik dan ex-FPI didukung ratusan orang, tapi malah tak ada perlawanan berarti saat Rizik menyerahkan diri, dan juga saat FPI dibubarkan. Artinya, 130 juta orang ini apakah benar mendukung atau cuma hayalan saja? Mungkin maksudnya 130 ribu, tapi data yang masuk diklaim jadi juta. Tentunya kita berharap penanggapan pentolan FPI tidak hanya berhenti di nama Munarman saja. Masih ada orang yang mengerikan seperti Novel Bamukmin yang mengklaim dirinya bisa menggerakkan ratusan juta orang. Layaknya, orang seperti ini cepat diciduk juga karena membahayakan persatuan negara. Apalagi kita tahu, Gembong 212 kebanyakan berasal dari FPI, yang baru-baru ini banyak diciduk aparat karena merencanakan pengacauan massal. Silakan Novel berandai-andai sebagai caleg fenomenal dan menang Pilpres 2024 bersama Anies. Nanti, kalau saatnya tiba, dialah mantan pentolan ex-FPI yang terlebih dahulu diciduk kalau ada pergerakan masif dari mantan organisasi terlarang itu. Di lain sisi kita juga bisa membayangkan bagaimana Indonesia kelak jika impian Novel kenyataan. Tak hanya Jakarta saja yang luluh lantah, tapi seluruh NKRI. Dan ini akan jadi mimpi buruk kita semua. Indonesia akan jadi syuriah kedua, dan banyak fans Taliban di mana-mana. Semuanya menghalalkan segala cara dengan tipu-tipu khilafah. Takkan ada lagi Pancasila.
Bhinneka Tunggal Ika, dan sang saka merah putih yang berkibar di bulan Agustus. Mendung kelam akan selalu menyelimuti negeri ini jika mimpi novel jadi nyata. Untuk itu kita doakan agar dirinya cepat diringkus beserta idolanya yang kini panen kelebihan bayar di mana-mana. Indonesia masih akan terus berjaya selama Jokowi dan penerus yang mewarisi kinerja dan sikapnya terus ada.